Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermil Andriani, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dari Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Pemberkasan dan Penataan Arsip. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang pemberkasan arsip dengan sistem filing numerik. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan sistem filing numerik ini. Filing sistem nomor adalah sistem kearsipan yang dalam penyimpanan data, penyusunan surat atau warkat dengan memakai nomor secara berurutan mulai dari nomor terkecil sampai nomor terbesar. Atau juga dapat yang dimaksud sistem numerik atau sistem nomor adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan. Hampir sama dengan sistem penyimpanan objek yang penyimpanan dokumen berdasarkan nama. Sistem nomor pun penyimpanan dokumen berdasarkan nama, hanya di sini diganti dengan nomor kode. Selanjutnya, sistem penyimpanan ini tepat digunakan untuk yang pertama, penyimpanan berkas atau dokumen yang kata panggilnya menggunakan nomor, misalnya perusahaan asuransi sebagai urutan nomor. Contoh, perusahaan asuransi sebagai urutan nomor polis, bank penyimpanan data nasabah berdasarkan nomor rekening. Yang kedua, penyimpanan surat-surat keputusan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan surat keputusan lebih mudah dikenal dengan nomor surat keputusan. Yang ketiga, pada lembaga pendidikan yang menyimpan dokumen siswanya berdasarkan nomor induk siswa. Dan yang ketiga, penyimpanan faktur transaksi yang diurutkan berdasarkan nomor faktur. Ada beberapa kelebihan filing sistem nomor ini, yaitu yang pertama, penyimpanan dapat lebih teliti, cermat, dan teratur. Yang kedua, penyimpanan dapat lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang keempat, dapat dipakai untuk segala macam surat atau warkat ataupun dokumen. Yang kelima, nomor dokumen dapat dipergunakan sebagai referensi dalam korespondensi. Dan yang keenam, nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa batas. Ada juga beberapa kelemahan filing sistem nomor ini, yaitu yang pertama, lebih banyak waktu dipergunakan untuk mengindeks. Yang kedua, banyaknya map untuk surat-surat beraneka-ragam dapat menimbulkan kesulitan. Dan yang ketiga, perlu ruang yang luas dan memadai untuk menyimpan arsip yang banyak. Selanjutnya, pelaksanaan penataan arsip terdiri dari yang pertama, arsip harus disortir terlebih dahulu. Yang kedua, meneliti arsip apakah sudah di posisi atau belum. Yang ketiga, setelah arsip yang ada dihubungkan satu persatu. Yang keempat, pemberian kode klasifikasi di ujung kanan atas. Yang kelima, menentukan indeks. Selanjutnya, ada dua macam filing sistem nomor, yaitu filing sistem nomor two-way dan filing sistem nomor terminal gate. Pertama, saya akan membahas tentang filing sistem nomor two-way. Filing sistem nomor two-way disebut juga dengan sistem desimal. Dalam sistem ini, harus dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, merancang daftar klasifikasi nomor. Daftar klasifikasi adalah daftar yang memuat segala persiapan kegiatan yang terdapat dalam kantor atau perusahaan. Persoalan kegiatan ini dikelompokkan lalu diberi nomor kode. Daftar klasifikasi ini bermanfaat sebagai pedoman, yaitu dalam pemberian nomor kode dan untuk mempersiapkan dalam menyusun tempat penyimpanan. Ada 3 jalur dalam daftar klasifikasi nomor ini. Yang pertama, ada lajur pembagian utama, disebut juga lajur kelompok besar. Pada lajur ini,
ada 10 pembagian kegiatan kelompok kantor atau perusahaan dengan kode 00 sampai 900. Jika kegiatan kelompok ini dari 10, maka perlu penggabungan dan pencarian judul lain yang mencakup persoalan tersebut, sehingga jumlah kelompok persoalan tetap 10 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok pembagian utama ini dibagi menjadi 10 bagian disebut dengan kelompok pembagian pembantu. Selanjutnya, masih dalam 3 jalur dalam klasifikasi nomor ini. Yang kedua tadi ada jalur pembagian pembantu atau subkelompok. Lajur kelompok ini terdiri dari 10 uraian atau persoalan. Jika belum ada atau belum lengkap 10, hendaklah tetap dibagi 10 kelompok. Dan dalam kelompok yang belum ada, disiapkan sebagai cadangan. Untuk lebih jelasnya dalam mengambil sampel bagian personalia dalam kode 200. Lalu kelompok ini bisa diuraikan lagi masing-masing menjadi 10 pembagian kecil seperti contoh dari pembagian cuti nomor kode 260. Dalam sistem 2, hal ini diperhatikan dengan seksama kode angka yang terdapat dalam surat. Yang harus diingat ialah pembagian kelompok besar. Dengan melihat kepala angka kode surat, kita harus bisa menentukan surat masuk ke dalam kelompok mana. Misalnya, bila kepala angka menunjukkan angka 1, ini termasuk urusan keuangan. Bila menunjukkan angka 3, ini berarti kelompok pembangunan, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, dalam sistem desimal, lanjutan dari yang pertama tadi, yang kedua, yaitu ada penyimpanan dan menyusun pelengkapan. Pelengkapan harus dipersiapkan melalui yang pertama ada filing kabinet yang berlaci 10, tiap laci diberi nomor kode berdasarkan daftar klasifikasi. Itu yang kedua ada guide, yang ketiga map folder, yang keempat kartu indeks, kelima kotak kartu yang berfungsi penyimpanan kartu indeks, yang keenam ada rak sortir, berfungsi untuk menyimpan surat-surat yang akan disimpan. Yang ketiga, penyimpanan surat. Dalam sistem 2 ini, langkah-langkah penyimpanan surat ini adalah yang pertama, baca surat dengan teliti dan cermat untuk mengetahui perihal pokok surat. Yang kedua, beri contoh pada surat berdasarkan daftar klasifikasi. Misalnya, surat yang mengenai cuti hamil berkode 265. Jika surat merupakan yang pertama, maka kode adalah 265.1. Surat contohnya surat kedua berkode 265.2 dan seterusnya seperti itu. Dan yang ketiga, kemudian surat dicatat dalam kartu indeks. Dan keempat, setelah dicatat, kartu indeks disimpan pada kotak kartu dan surat disimpan pada laci nomor 200. Di belakang guide 260. Dalam folder 265 di urutan pertama. Sedangkan ini filing sistem nomor terminal. Filing sistem nomor terminal digit adalah penyimpanan kearsipan yang memakai nomor urut dalam buku arsip. Dalam sistem ini perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menyiapkan perlengkapan yang perlu disiapkan seperti buku arsip, filing kabinet, guide, map folder, kartu indeks, kotak kartu, dan rak sortir. Yang kedua, penyimpanan surat. Prosedur penyimpanan surat dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, surat yang masuk dicatat dalam buku arsip.
Yang kedua, surat diberi nomor kode dan diindeks untuk menentukan pada laci berapa guide dan folder nama surat akan disimpan. Dan yang ketiga, setelah pemberian nomor dan indeks, surat disimpan pada laci sesuai dengan nomor kodenya. Dan ini penemuan kembali arsip dalam sistem nomor. Kearsipan sistem nomor merupakan sistem kearsipan yang berdasarkan nomor secara berurutan dari nomor terkecil sampai nomor terbesar. Oleh karena itu, kode arsip ditentukan berdasarkan nomor. Ada penemuan arsip dalam sistem nomor 2. Pada sistem 2 ini, penemuan kembali arsip dapat ditempuh prosedur sebagai berikut. Yang pertama, carilah kartu indeks dalam kotak kartu sesuai dengan pokok masalah yang diinginkan. Yang kedua, lihatlah kode surat pada kartu indeks tersebut. Dan yang ketiga, dengan kode surat, carilah tempat penyimpanan arsip. Misalnya pokok masalah adalah cuti dengan nomor kode 264.1. Surat tersebut berada pada laci bernomor 200. Di belakang guide berkode berapa dan seterusnya seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir, jika tempatnya sudah ditemukan, carilah dan ambillah surat yang diperlukan. Dan selanjutnya, cara penemuan arsip dalam sistem nomor terminal digit. Pada sistem ini, prosedur penemuan arsip adalah sebagai berikut. Yang pertama, carilah perihal surat pada buku arsip, lihat nomor kodenya. Yang kedua, dengan nomor kode, cari tempat penyimpanan sesuai nomor tersebut dan carilah surat sesuai dengan urutannya. Dan yang ketiga, bila sudah ditemukan, ambillah surat yang diperlukan seperlunya. Baiklah, sampai di sini dulu dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.